Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut ke bab hurufit tafkhimi wa hurufil qalqalati. Bab huruf-huruf tafkhim atau disebut juga huruf yang dibaca tebal dan qalqalah. Bab hurufit tafkhimi wa hurufil qalqalati. Bab menika nerangaken pinten-pinten huruf tafkhim lan huruf qalqalah. Wa ahrufut tafkhimi sab'un tusharu fi khusadatin kitbi'ul win tusharu. Wa ahrufut tafkhimi utawi pira-pira huruf tafkhim iku sab'un tusharu ana 7 kang diitung apa 7. Fi khusadatin kit kumpul ing dalem lafat khusadatin kit. Fi khusadatin kit ing dalem omah cilik kang rupek. Bi'ul win kelawan aran istilah tusharu dimasyhurake. Keterangannya, adapun jumlahnya huruf tafkhim atau huruf tebal itu ada 7 yang terkumpul dalam syair khusada tingkit ya. Huruf tafkhim itu terkumpul dalam lafaz kha, shad, dha, ghain, ta, qaf, za. Apa sih yang dimaksud huruf istilah itu? Huruf istilah adalah huruf yang diucapkan dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut. Dan huruf-huruf tersebut itu juga masyhur, terkenal dengan sebutan huruf istilah. Contohnya kha ya. Cara pengucapannya gini. Udkhuluha. Kemudian untuk shad wasaffat. Kemudian dha faddalna ba'dahum. Kemudian ghain ghasiqin. Kemudian ta wattaibun. Kemudian qaf wal aqul. Kemudian yang za inna munzirun. Penjelasan, apabila kita membicarakan huruf tafkhim dalam kurung tebal, tentunya kita harus membicarakan huruf tarqiq, huruf yang dibaca tipis. Ingat, kalau tafkhim itu tebal, tarqiq itu huruf yang dibaca tipis. Adapun huruf-huruf tarqiq yaitu huruf-huruf selain huruf tafkhim. Dan perlu diketahui bahwa huruf tarqiq yang berupa huruf ra dan lam jalalah hukumnya ada 2 macam, yaitu ada yang dibaca tarqiq dan ada yang dibaca tafkhim. Oleh karena itu, mari kita pelajari satu persatu. Dalam membaca ra terdapat 3 cara, yaitu tafkhim, kemudian yang kedua tarqiq, yang ketiga boleh tafkhim dan boleh tarqiq. Ra dibaca tafkhim, dibaca tebal pada 5 tempat, yaitu pada saat berharokat dhammah atau fathah. Contohnya uruba, atroba. Berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat dhammah atau fathah. Al-Qur'an, Al-Arsh. Kemudian yang ketiga berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, tetapi bukan harokat asli pada kata tersebut. Misalnya contohnya limanir tabo. Ini jadi harus dibaca tafkhim. Limanir tabo. Kemudian yang keempat berharokat sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh dan setelahnya terdapat huruf isti'la yang tidak berharokat kasroh. Contohnya qirtasun. Jadi ini dibaca tafkhim. Ini huruf istilahnya ya, huruf qaf. Atau mirsad. Kemudian yang kelima
berharokat sukun karena wakof yang sebelumnya terdapat huruf yang berharokat sukun. Dan sebelum huruf yang berharokat sukun itu ada dhammah atau fathah. Misalnya, wal asr. Ro dibaca tarkik atau tipis pada 4 tempat, yaitu yang pertama, pada saat berharokat kasroh, contohnya rijalun. Kemudian yang kedua, berharokat sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh asli, kata itu dan sesudahnya, bukan huruf istilah. Contohnya Fir'aun, jadi bacanya tipis saja, Fir'aun, dan Miryatin. Kemudian yang ketiga, berharokat sukun yang huruf sebelumnya adalah ya sukun, Qadir, dan khair. Kemudian yang keempat, berharokat sukun karena diwakofkan, yang huruf sebelumnya juga sukun, dan sebelum huruf yang disukun itu ada kasroh. Contohnya as-sihr. Kemudian ro boleh dibaca tafkhim dan tarkik, boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis, itu pada 2 tempat, yaitu yang pertama, berharokat sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh asli, dan sesudahnya huruf isti'la yang berharokat kasroh, contohnya firqin. Kemudian yang kedua, berharokat sukun yang sebelumnya adalah huruf isti'la berharokat sukun, dan sebelum huruf isti'la ada kasroh, contohnya qitr dan misr. Ro pada kata kitr lebih utama jika dibaca tarqiq. Nah, ini lebih utama jika dibaca tipis ya. Sedangkan pada kata misr lebih utama dibaca tafhim. Jadi kamu ini lebih utama aja ya, kalau misalnya kamu pengen dibaca tarqiq juga nggak apa-apa. Tapi lebih utama dibaca tafhim. Kemudian kita lanjut ke nazuman berikutnya. Qalqalatu yajma'uha qadbu jadi bayila dawaqfi wasaknin tursyadi. Qalqalatun utawi huruf qalqalah iku yajma'uha ngumpulake ing huruf qalqalah apa qadbu jadi lafat qadbu jadi. Yilla dawaqfin mertelakno sira nalika tingkah wakof lan mati. Wasaknin tursyadi moko dituduhake sira. Keterangannya, qalqalah adalah menampakkan tekanan suara pada huruf qalqalah ketika berhenti pada huruf itu, atau qalqalah adalah membunyikan huruf tertentu dengan guncangan makhraj huruf yang mati, sehingga terdengar pantulan suara yang kuat hampir berbunyi fathah. Huruf yang bersifat qalqalah ada 5 yang terkumpul dalam ungkapan qadbu jadi. Yang bersifat qalqalah dibagi menjadi 2 macam, yaitu qalqalah sugro, kecil ya, sugro itu kecil, dan qalqalah kubro, qalqalah yang besar. Qalqalah sugro adalah bacaan huruf qalqalah yang mati dan berada di tengah-tengah kata. Contohnya yaj'alun. Sedangkan qalqalah kubro adalah bacaan qalqalah yang berada pada akhir kata. Contohnya laqad dan qarib. Jadi pengucapannya itu lebih besar. Qarib, laqad. Simpelnya gini pengertian qalqalah. Membunyikan huruf-huruf tertentu. Hurufnya apa aja, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal, dengan suara memantul saat sukun. Sukun itu adalah mati ya. Atau ketika diwakofkan. Diwakofkan itu maksudnya dihentikan. Ini contoh-contohnya.
Contoh yang ketika sukun atau mati. Yaqbalu. Nah, ini kan sukun ini. Huruf qalqalahnya. Yaqbalu. Kemudian iqra. Iqra. Jadi bacanya harus iqra. Ini sukun juga. Kemudian al-mutma'innah. Jadi memantul. Al-mutma'innah. At'amahum. At'amahum. Qablahum. Qablahum. Jadi suaranya memantul. Al-abtar. Ahad. Yulad. Ajron. Jerimin. Kemudian contoh ketika wakof atau dihentikan ya. Lafadznya contohnya sahiq, sahiq, atiq, muhayt, watab, murib, buruj, bahij, ishaq, wasyid, hamid. Itulah tadi contoh-contoh qalqalah, baik yang ketika sukun atau mati, ataupun ketika diwakafkan atau dihentikan. Dan semoga ini bisa dipahami dan bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.